Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Kali ini kita mau membahas gimana cara menentukan power supply yang cocok untuk spek PC yang akan kita rakit guys. Oke, check it out ya guys. Tonton dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip karena akan gagal paham nanti. Pertama kita buka dulu Google ya. Buka Google, oke. Lalu kita ketik di tombol di kolom search-nya PSU kalkulator ya guys. PSU kalkulator. Lalu kita pencet search saja. Nah, akan nongol nih guys beberapa pilihan ya. Nah, yang di atas kita tes dulu nih, Outer Vision. Nah, ini yang biasanya saya pakai ya guys. Jadi kalian tinggal masukin aja tuh desktop, terus CPU-nya satu ya, pilih satu. Nah, tinggal ketik aja nih kalian pakainya apa, Ryzen misalnya, ketik Ryzen 3. Nah, tinggal pilih yang sesuai dengan spek yang akan kalian bikin. Ini TDP-nya recommended, isi itu aja, nggak usah diganti. Lalu memorinya misalnya kalian pakai 2 keping 8 GB. Oke, langsung dipilih 2 keping 8 GB. Nah, sekarang ini adalah VGA-nya ya. Kita pakai Nvidia GTX, misalkan GTX 1650. Nah, ini kita pilih 1650. Lalu apalagi yang perlu diisi, itu VGA kedua kita nggak perlu. Sekarang storage-nya kita pakai M2 SSD satu aja. Oke, nah kita turun aja, ada apa aja, yang lain nggak perlu diisi, kosong ya. Kita nggak pakai optical drive. Keyboardnya sudah otomatis, keyboard mouse satu-satu. Lalu ini ada device, jadi kalau kalian misalnya ada kontrol lain ya tinggal diisi. Nah, sekarang kita langsung ke fan aja ya guys. Kita pakai 3 fan ukuran 12 cm. Monitor isi aja satu, 24 in deh, 24 in ya. Oke. Nah, ini kita pakainya dalam satu hari 8 jam. Gaming, 3D application, maksudnya buat rendering, kita masukkan 8 jam juga deh ya. Kita coba ya. Nah, tinggal pencet calculate. Nah, ini akan langsung nongol nih guys. Jadi loadnya ini maksudnya pemakaian kita itu dengan spek tersebut adalah 264 watt. Nah, rekomendasinya itu adalah PSU dengan tegangan 314 watt minimalnya guys. Jadi ini adalah rekomendasinya ya dari website ini gitu. Nanti kita coba lagi website yang lain ya guys. Kita nanti coba kita lihat apakah sama hasilnya ya. Nah, ini bagian bawahnya tuh di minimumnya ya, udah dijelasin ya. Jadi bagian yang 314 ini, jadi PSU kalkulator dari Outer Vision ini merekomendasikan Thermaltake dengan 430 watt guys. Kenapa yang nongol Thermaltake? Karena Thermaltake yang mensponsori dari website tersebut guys. Oke, sekarang kita lanjut pakai Be Quiet punya ya guys. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, inilah yang dari Be Quiet ya. Jadi ya sama seperti tadi, kita isi-isi dulu. Ini contohnya ya, kita pakai Intel. Terus nah i3 9000 berapa nih? 9100F aja deh. Mana dia? i3. Nah, itu dah, itu 9100F. Lalu graphic cardnya Nvidia sama seperti tadi ya, 1660 Super deh, kita coba ya. Ini SP3, terus overclock, ya udah overclock deh, kita coba ya. Nah, ini websitenya lebih simple ya, pilihannya lebih sedikit. Jadi ya agak mempermudah sih. Fannya kita pakai 3 kali, ini water coolingnya 1 aja, kita coba ya. Nah, kalau di website ini dia langsung nongol nih guys, berbagai macam produk yang dia tawarkan. Di bagian atas ini 1200 watt loh. Wow. Jadi ini agak-agak membingungkan sih, jujur saja nih, saya agak membingungkan karena
spek yang kita rakit itu bukan spek monster guys, jadi ya nggak perlu sampai 1200. Ini iklan atau yang direkomendasiin. Nah, hasil yang diperoleh dari bagian atas ini 377 watt, jadi ya minimal 400 sekian lah yang kita pakai untuk merakit PC dengan spek di atas, yaitu i3 terus 1660 Super. Oke, kita lanjut lagi pakai webnya siapa nih, Seasonic. Terus apa lagi, PC Build ya, nanti kita coba ya. Ini punya siapa? Oke, disable aja. Nah, ini yang Seasonic ini agak mirip ya dengan yang pertama kita tes, jadi kita masukin aja AMD-nya kita pakai Ryzen 3200G lagi ya, biar sama seperti yang tadi. Mana dia? Ryzen 3, iya ini. Oke. Nah, lalu kita lihat nih PCI Express, kayaknya nggak perlu, kita kosongin aja. Other device-nya kosongin juga. Memorinya, RAM-nya kita pakai 2x8 GB. Terus video card-nya ya GTX Nvidia. Oke, GTX 1650 ya. Oke, satu aja VGA-nya ini dibiarin aja. Itu VGA kedua nggak perlu. Storage-nya kita pakai 1 M.2 SSD. Optical drive kita nggak pakai ya guys. Kita samain aja nih dengan yang pertama. Lalu ada device-nya kita kosongin aja. Fan-nya kita pakai 3 biar sama 12 cm. Liquid cooling kita kosongin, ini kita samain juga 8 jam ya. Nah, ini keluar nih hasilnya. Load watt-nya 264 ya. Jadi load dari spek PC yang kita rakit itu sekitar segitu. Jadi yang direkomendasiin adalah PSU di atas 315 watt. Nah, di sini dia tampilin tuh Seasonic-nya dengan seri 520 bronze. Ya, nggak tahu ini 520 bronze ini 520 watt atau cuma seri aja. Oke, sekarang kita coba dengan PC build ya. Nah, PC build kita masukin juga ininya, samain. Nah, Ryzen 3, terus kita di sini kita ketik aja 3200. Nah, itu nongol ya, kita cari yang 3200G. Nah, ini kita pilih aja, kita klik. Lalu Nvidia GTX 1650. Oh, ini mesti masukin dulu 1600 series, baru nanti dia lebih spesifik lagi ke 1650 ya. Oke, kita klik aja. Terus ini desktop ya, jenis motherboard kita desktop. Terus ini kita pakai M.2 SSD 1 piece. Optical drive kita kosongin. Memori RAM-nya kita pakai 8 GB kali 2 ya. Sama ini fan-nya 12 cm kali 3. Mouse, keyboard standar. Lalu kita calculate aja. Nah, ini hasilnya malah cuma 196 watt. Terus PSU minimalnya 225 watt loh. Rekomendasinya 275 watt. Wow, ini hasilnya agak berbeda ya dengan yang lainnya. Nah, ini kurang lebih. Nah, yang ini tadi kita tes masih Intel ya. Nah, ini yang pertama Outer Vision di 200. Nah, kita coba bandingin aja. Ini kita samain deh ya nanti yang Be Quiet-nya. Ini yang pertama ya, kita cek lagi sama nggak. Nah, ini Be Quiet kita ganti ya. Kita samain aja nih guys speknya ya dengan Ryzen 3 3200G-nya. Nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa.
Nah ini kita ganti juga ke 1650, kita samainnya. Oke, fan-nya 3. Oke. Nah ini masih hasilnya masih 316. Mungkin karena kita klik untuk overclock kali ya tadi ya. Jadi ya selisihnya sih nggak terlalu jauh ya guys dengan yang lainnya. Jadi semuanya merekomendasiin di sekitar 300 ke atas guys. Kecuali yang PC build ini. Jadi dia rekomendasinya di 275 masih oke guys. Oke deh guys. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, terima kasih buat kalian yang udah subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody.